Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli MHI. Bapak Dr. Haji Insafli didampingi oleh Bapak Elvin Nailana SHMH. Beliau adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama atau yang disingkat PTA Lampung. Ya, selamat datang nih Pak Insafli ya, dan terima Pak kasih. Elva. Assalamualaikum. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Tegar TV ini. Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya tentunya. Iya. Ya, izin tema kita adalah program kerja 100 hari PTA Lampung. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, seperti biasa kita dialog spesial kita dibagi dalam 4 sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Saat ini kita berada pada sesi pertama. Sebelum kita mulai sesuai dengan tema, ini baiknya juga Pak Insafli, Pak Dr. Haji Insafli menjelaskan visi, misi, bahkan tupoksi, termasuk jumlah SDM Pengadilan Tinggi Agama Lampung. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, tadi ditanyakan kepada saya tentang visi, misi, tupoksi dan SDM yang tersedia di Pengadilan Tinggi Agama Lampung. Betul Pak. Kalau visinya itu kita sesuai dengan visi Mahkamah Agung, visi besarnya, yaitu terwujudnya peradilan yang agung. Terwujudnya peradilan yang agung yang dihormati dan modern dan bermanfaat, memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya. Nah, jadi itulah visi yang misi yang kita wujudkan, visi yang kita wujudkan dan misi-misinya itu untuk akuntabilitas pengadilan, meningkatkan integritas aparat peradilan, transparansi dan sebagainya itu. Kemudian dari segi tupoksi, pengadilan tinggi itu adalah pengadilan tingkat di atas tingkat kedua. Nah, di Indonesia itu ada 3 tingkat pengadilan, yaitu tingkat pertama itu di kabupaten kota, kemudian tingkat banding namanya ini tingkat provinsi seperti yang kantor saya sekarang, dan tingkat yang paling di atas adalah Mahkamah Agung. Ya, jadi pengadilan itu seluruhnya berada di bawah Mahkamah Agung, satu atap di bawah Mahkamah Agung. Kalau dulu masing-masing peradilan itu berada di bawah dua payung, dua atap. Masalah administrasinya di departemen masing-masing. Kalau peradilan agama dulu di bawah departemen agama. Kalau Kemenak, kalau peradilan umum di bawah Kemenkes dulu. Ya begitu dulu. Ya kalau Kemenkes sama Kemenak. Bukan, militer di Menhan pertahanan dulu. Jadi masing-masing. Nah, kalau sekarang sejak tahun 2004 itu dengan Undang-Undang Nomor 4 2004 itu seluruh peradilan itu berada dalam satu atap. Semuanya di bawah Mahkamah Agung. Administrasinya, pembinaan teknisnya dan lain-lain itu semuanya berinduk ke Mahkamah Agung. Oleh karena itulah kita melihat setiap gedung peradilan itu selalu tiangnya 4. Karena apa? Karena itu melambangkan 4 lingkungan peradilan. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer gitu. Tupoksinya peradilan tinggi agama itu adalah menangani perkara-perkara banding dari putusan-putusan peradilan agama yang tidak diterima oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama setiap kabupaten kota itu. Jadi kalau tidak puas dengan peradilan agama, mereka punya hak untuk mengajukan banding. Iya, di tingkat kabupaten kota itu. Iya, kabupaten kota itu kalau mereka memutus perkara, misalnya perkara waris atau perkara ekonomi syariah atau perkara apa saja yang mereka putus, lalu ada pihak yang tidak puas karena merasa tidak diperlakukan dengan adil, mereka punya hak untuk mengajukan banding. Banding itu ke kami lah itu. Naik ke tingkat provinsi. Nah, nanti ketika diputus oleh provinsi, oleh banding, tidak puas juga, mereka punya hak untuk mengajukan ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Oh gitu ya. Iya, gitu. Itulah tupoksinya. Ya. Sesuai dengan bidang kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yaitu mengadili perkara-perkara banding dalam bidang perkawinan. Dalam bidang perkawinan itu ada 22 lebih jenis perkara itu, mulai dari perceraian, harta bersama, pengasuhan anak, biaya dan harta bersama dan lain-lainnya itu.
masalah kewarisan, masalah hibah, masalah ekonomi syariah dan lain-lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu. Itu tupoksinya. Jadi kita itu di samping mengurusi perkara, ya, menerima, menyelesaikan perkara, kita juga punya kewajiban untuk membina dan mengawasi seluruh peradilan agama yang ada di Provinsi Lampung ini. Ada 14 peradilan agama yang ada di Provinsi Lampung ini. Kabupaten kota itu kewajiban kami lah membinanya, membina SDM-nya, membina teknisnya dan lainnya itu, dan mengawasinya. Ya kan, ya, kalau ada yang tidak lurus kita harus diluruskan, kita awasi secara rutin, mengawasi mereka. Nah, memang tenaga kita tidak terlalu banyak ya. Kalau hakim di kita itu sekarang ada 10 orang. 10 orang termasuk pimpinannya, ketua hakim tinggi itu. Hakim tinggi itu. Di Provinsi Lampung, PTA Lampung. Ya, Lampung. Termasuk Pak Elvin. Iya, masuk Pak Elvin. Itu ada 10 ya. Ada 10 orang Pak ya. 14 satker. Ya, itu kerja kita tuh melototi setiap hari itu kami melakukan pengawasan tuh, ada yang pengawasan online Pak. Jadi setiap hari itu melalui CCTV. Jadi CCTV PA itu tersambung dengan kita setiap hari itu. Jadi kita bisa melihat di ruangan tamu siapa saja yang ada di situ, di ruang pelayanan, di ruang di mana-mana ada 9 titik di pengadilan agama itu yang dipantau melalui CCTV setiap hari itu. Nah, itulah. Kalau struktur organisasi ini selain pengadilan tinggi, apa lagi? Ya kan ada ketua di situ, ada wakil, ada hakim tinggi sebagai tenaga profesionalnya, sebagai teknisnya. Nah, supporting unitnya ada 2. Supporting unit dalam bidang administrasi keperkaraan namanya kepeniteraan. Ada seorang penitra. Di samping itu ada kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Jadi mereka itu ke bawah itu ada strukturnya, ada organisasinya juga. Menarik ini, Pak Dr. Haji Insafli, MAI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung. Pak Insafli, ini karena ini terkait program kerja 100 hari, tentunya Pak Insafli baru 100 hari berada di Lampung. Saya ini dilantik tanggal 12 Juni di Mahkamah Agung. 12 Juni yang lalu. Ya, jadi sekarang itu ya hampir 100 hari. Pasar sudah 100 hari saya di sini. Kalau boleh ini sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Provinsi. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Itu saya di sana selama 1 tahun 4 bulan. Sebelum itu kami sama-sama di Bengkulu dengan Pak Elvin, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Saya di sana 6 bulan, tidak lama saya di sana. Sebelum Bengkulu itu saya Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Maluku Utara, Ternate, Pak. Jadi kami ini udah keliling-keliling. Itu Ternate sama dengan Pak Elvin? Bukan. Di Bengkulu aja ya? Di Bengkulu ketemu dengan Pak Elvin. Saya pindah ke Yogyakarta, Pak Elvin pindah ke Bandar Lampung. Saya kesini ketemu lagi. Pak Elvin duluan nih ya? Iya. Buka karpet merah. Oke. Pak Elvin, ini kan kita dengar juga keberhasilan dari Pak Dr. Haji Insafli ini di berbagai tempat, ini perlu juga dijelaskan ini. Silakan Pak. Terima kasih ini kesempatan yang berbahagia ini. Kebetulan saya masuk di Bengkulu itu hampir berbarengan ya. Beberapa bulan beliau dilantik, saya masuk juga sebagai sebelumnya saya Ketua PA Serang. Jadi kebetulan beliau bukan main memang. Ya. Begitu masuk, kalau orang bilang tancap gas. Tancap gas. Termasuk di Lampung. Betul. Kegiatan-kegiatan yang tadinya datar-datar saja, beliau punya jargon bergetar kembali. Iya Pak Dokter ya. Iya, bergetar kembali. Bergetar kembali. Iya. Jadi ada slogan itu PTA Bandar Lampung bergetar kembali. PTA Bandar Lampung berjaya kembali. Iya. Artinya kegiatan-kegiatan kita itu jangan datar-datar saja. Betul. Nah, kenapa saya tahu beliau itu begitu semangat? Bengkulu itu meraih predikat WBK di tangan beliau nih. Saya selaku hakim tinggi ya diperintahkan ya untuk membantu ya, namanya hakim tinggi ya kita sebagai pembantu ketua gitu kan, selain mengawasi peradilan di bawahnya juga mengamankan perkara-perkara yang ditangani ya. Nah itulah perkara yang ditangani harus cepat Pak ya, cepat. Di sana sudah ada sidang elektronik yang dihadiri secara online, secara daring ya. Jadi mereka bisa mengetahui langsung itu perkara yang diputus oleh hakimnya, sehingga bisa
transparan. Nah, insya Allah di Lampung juga akan diterapkan seperti itu. Nah, kebetulan di Lampung juga sudah dapat WBK, cuman niat beliau ini ingin memperoleh WWBM. Nah, itu predikat yang presisius ya, karena itu wilayah birokrasi bersih melayani. Dan tingkatannya lebih tinggi dari WBK. Mungkin lambangnya lupa kita pakai. Ya, kalau ini lambang WBK nih, Pak. Kita baru dapat WBK. Ini lambang WBK ini. Tidak sembarang memperoleh PIN seperti itu. Nah, itulah mungkin dengan 100 hari kerja ini saya yakin ya PT Badan Lampung bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Oke. Iya, Pak Elvin. Pak Dr. Haji Insafli, ini yang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Elvin tadi ini, bergetar kembali. Luar biasa ini. Saya juga jadi bergetar ini. Ini gimana? Artinya kita ini kan begini, kita ini kan perlu membuat sesuatu yang yang membuat suasana itu ada perubahan suasana gitu. Sebab kalau kadang-kadang kalau terlalu lama nyaman seperti itu, udah lama seperti itu kan akhirnya orang malas. Semangatnya hilang. Makanya sekarang kita gebrak kembali, tapi supaya enak kedengarannya, jangan digebrak, digetarkan saja gitu. Supaya lebih nyaman dan lebih enak disebutnya gitu. Supaya bergerak kembali gitu. Nah, tidak boleh statis gitu. Tapi bisa aja bagi orang-orang yang tidak produktif ini jadi takut juga nih kalau ada Pak Dr. Insafli ini. Gimana, Pak? Ya makanya kita program-program itu kita lihat, kita sesuaikan juga ya dengan potensi yang ada, dengan keadaan SDM-nya yang ada seperti apa. Makanya yang pertama saya ciptakan itu adalah bikin marsnya, Pak. Jadi ada nyanyian, nyanyiannya gitu. PTA Bandar Lampung bergetar kembali, PTA Bandar, gitu ya. Jadi kan menyemangati gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru kita pikirkan kira-kira bagaimana kita membina SDM ini supaya lebih bagus ke depan. Menarik nih, luar biasa ini Pak Dr. Haji Insafli MHI bersama Pak Elvin Nailana SH MH. Boleh saya tambah dikit ya? Silakan. Jadi memang bikin kita gemeter, Pak. Kenapa? Itu dalam rangka meningkatkan SDM, beliau ini membuat sebuah lomba. Namanya BSB. Nah, bisa digali nih beliau nih. Ide-idenya nih. Menarik. Kita akan lanjutkan bagaimana menggali BSB itu tadi terkait SDM itu ya, Pak Dokter ya. Pada sesi selanjutnya karena waktu juga ini. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Dr. Haji Insafli MHI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, didampingi Pak Elvin Nailana SH.MH, Hakim Tinggi PTA Lampung, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli MHI, didampingi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Lampung, Bapak Elvin Nailana SH.MH. Di sesi pertama sudah kita bahas soal misi, visi, termasuk tupoksi daripada Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung. Saat ini kita pada sesi kedua akan membahas soal program kerja dan prestasi PTA Lampung. Pak Dr. Haji Insafli, tadi kita terputus apa yang disampaikan oleh Pak Elvin Nailana SH.MH itu terkait soal BSB, salah satu program kerja. Itu gimana jelasnya, Pak? Ya, BSB itu artinya berlomba sambil belajar. Berlomba sambil belajar. Sambil belajar. Ya. Jadi orang itu kita lombakan, tetapi mereka sambil belajar. Tidak sadar mereka itu sebenarnya belajar. Itu kita buat per kelompok SDM. SDM di internal di PTA. seluruh peradilan provinsi. Ada kelompok hakim, kelompok panitra, kelompok jurusita, kelompok sekretariat. Nah, yang kemarin kita adakan bulan apa kemarin? Bulan Juli ya. Itu kelompok hakim, ketua-ketua pengadilan. Ya, kita susun sekitar 400 soal berkaitan terkait dengan tupoksi mereka dengan tugas-tugas mereka. Kita bagikan sebulan sebelumnya. Mereka pelajari, mereka hafal, hafal. Setelah itu kita lombakan, semacam cerdas cermat.
tetapi dari soal-soal yang sudah mereka pelajari itu. Yang sebelumnya Mereka sudah dihafal, apa segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu kita cambuk untuk belajar. Bagus itu, Pak. Tapi kita format dalam bentuk berlomba. Termasuk mengupgrade kembali pemikiran. Iya. Ilmu-ilmu pokoknya mereka sangat ramai, Pak. Itu betul. Kita siarkan secara live streaming kemarin. Seluruh Indonesia bisa nonton acara itu. Ada YouTube channelnya. Ada YouTube channelnya kita buat ya. Sangat ramai komentar dari teman-teman dari luar daerah lain. Oh ini aneh ini baru sekali ini. Karena yang berlomba itu ketua-ketua pengadilan, Pak. Juru bicaranya itu ketua pengadilan. Ini sangat bahkan mungkin bisa tercipta diskusi juga, suasana diskusi. Ya sangat ramai. Nah, pokoknya ramai sekali. Ramai sekali. Dan setelah acara itu selesai, kita mintakan pendapat-pendapat mereka. Ternyata mereka merasa tidak puas, harus diadakan lagi, diulang lagi. Itu artinya itu menyenangkan untuk mereka. Dan secara tidak terasa sesungguhnya mereka itu belajar secara terpaksa mereka belajar menghafal. Bayangkan 400 soal yang kita berikan itu, itu harus dimakan mentah-mentah oleh dihafal gitu. Ya. Dan akhirnya jadi program setahun sekali atau bagaimana? Ini bukan setahun sekali, Pak. Ini 4 kelompok. Jadi kalau 1 tahun itu minimal 2-3 bulan 1 kali. Kelompok depan nanti kelompok kepanitraan, kelompok 3 bulan berikutnya kelompok kesekretarian dan seterusnya gitu. Sesuai dengan kelompok kerja yang ada di SDM Peradilan Agama Provinsi Lampung itu. Betul juga kata Pak Elvin tadi bahwa itu salah satu pemikiran dari beliau Pak Insafi itu ya. Bisa saya tambahkan ya. Artinya kenapa di situ bergetar? Ini dampaknya terasa sekali kepada jalannya persidangan. Dengan dia mengupgrade pengetahuannya sehingga dapat mengadili dengan benar. Betul. Itu dampaknya itu. Iya. Makanya saya bilang luar biasa Pak Ketua ini. BSP belajar. Berlomba sambil belajar gitu. Bahasa Lampung berlomba sambil belajar. Ada bahasa Lampungnya. Nah, yang kedua ada namanya Kopi Lampung, Pak. Kopi Lampung. Itu komunikasi pagi Lampung. Itu adalah komunikasi antara Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan wakil dengan pimpinan PA Provinsi Lampung. Itu setiap hari Rabu pertama dan Rabu kedua setiap bulan. Jadi kalau mereka menghadapi masalah, ada masalah-masalah yang secara insidental ada dihadapi atau apa, disitulah dipecahkan. Atau saya akan menyampaikan informasi-informasi terbaru yang ada dari Jakarta dan dari pusat yang kita bagikan. Jadi kita tidak membutuhkan sarana yang lebih susah, cepat gitu. Begitu kita buka itu melalui Zoom. Ya 2 minggu sekali. Nah, biasanya di situ itu banyak masalah-masalah yang tidak terduga gitu muncul dan terselesaikan saat itu juga. Jadi ini mempercepat waktu. Kopinya itu nggak ada. Nah, nggak ada kopinya. Sambil ngopi juga. Mestinya beliau membranding Lampung. Membranding Lampung, Pak. Jadi ini kan mengangkat nama Lampung gitu. Jadi kopinya ada di Lampung, meskipun sebenarnya tidak ada kopinya, tapi namanya sudah ke seluruh Indonesia itu sudah menyebar, Pak. Ya program. Yang ketiga ada namanya 1 jam saja Lampung. Apa lagi itu? 1 jam saja Lampung ini adalah pembinaan SDM secara setiap minggu, secara rutin, setiap hari Selasa pagi dari jam 8 sampai jam 9. Cuma 1 jam saja. 1 jam saja. Kenapa? Karena mereka kan sibuk di daerah itu. Mereka mulai sidang itu jam 9. Jadi jam 8 sampai 9 itu waktu kosong. Saya memanfaatkan waktu kosong ini untuk mengajak adik-adik ini, teman-teman ini, setiap kelompok itu ada 4 kelompok itu, kelompok hakim, kelompok panitera, kelompok jurusita, dan kelompok sekretaris. Bergantian setiap minggu. Minggu pertama itu hakim, minggu kedua itu kepaniteraan, minggu ketiga jurusitaaan, dan minggu keempat itu kesekretariatan. Mereka itu kita perintahkan untuk mencari masalah, membaca buku untuk menyelesaikan masalah itu, menulis makalah dan berdiskusi setiap bulan. Per kelompok itu setiap bulan. Tapi kita mengadakan setiap minggu per kelompok itu. Jadi hakim akan membahas masalah-masalah tugas hakim, kepaniteraan juga begitu, kejurusitaan juga begitu, masalah-masalah yang mereka hadapi dibuat di dalam bentuk tertulis bentuk makalah. Kita rencanakan akhir tahun nanti akan kita susun menjadi buku. Hasil itu sekarang program sudah 1 jam itu. Iya, program 1 jam itu sekarang ini sudah terkumpul sekitar 10 makalah
Rata-rata satu makalah itu 10 sampai 15 halaman. 10 sampai Jadi sudah 150. 150 cukup untuk satu buku. Oh, Nah, ini kan. Jadi ada kenang-kenangannya lagi. Iya. Jadi dari 10 diskusi tadi. Dari hasil diskusi itu. Setelah dibersihkannya kan nanti kita keroyok rame-rame, kita kritik, kita apa? Nanti akan diperbaiki. Setelah itu sesuai dengan hasil diskusi ini, diperbaiki, diserahkan kembali kirim kembali soft copy-nya ke PTA. Nanti setelah cukup, nanti untuk satu buku akan kita bukukan, kita cetak sebagai kenang-kenang kita bersama selama kita di Lampung. Gitu. Hasil pemikiran. Hasil pemikiran itu. Gitu. Iya Pak Dr. Haji Insafli, ini menarik ini Pak Elvin Nailanai. Ini soal program 100 hari itu kan ada 3 program itu. Iya. Terkait soal program 100 harinya itu sendiri itu bagaimana? Ya sebenarnya tidak ada juga sih direncanakan untuk 100 hari itu tidak ada. Tapi karena tidak ada juga. Teman bertepatan hari ini harus ada 1 hari, makanya kita hubung-hubungkan saja dengan program tadi itu. Ya. Tapi terasa. Artinya getaran itu terasa dan teman-teman di PA-PA masing-masing sampai ke yang paling jauh itu kan pendidikan agama di Kluwi. Nah, mereka merasakan, Pak, kami juga bergetar di sini, Pak, katanya. Pokoknya ya kami juga sudah meniru-niru apa yang Bapak lakukan, kita bikin juga di sini kayak gitu. Ya, terakhir ini sesi kedua Pak Dokter. Ini yang menarik juga Pak Elvin ini, saya dengar nih Pak Dr. Haji Insafli ini keberadaannya selalu dekat dengan daerah di mana beliau ini berada. Terkait sekarang di Lampung, ya kan, karena beliau ini kan boleh juga dijelaskan kepada pemirsa Tegar TV sebelum di Lampung itu tadi di beberapa daerah tadi itu kan. Ya, sekarang saya itu barangkali sudah fitrah saya, hati saya gitu. Saya itu pencinta bahasa daerah. Jadi di mana saya tinggal, saya berusaha belajar bahasa di sana. Betul. Jadi saya pernah tugas di Jawa, saya bisa bahasa Jawa. Saya pernah di Sunda, saya bisa bahasa Sunda. Saya pernah tugas di Manado, saya bisa bahasa Manado. Saya pernah tugas di Gorontalo, saya juga bisa bahasa Gorontalo, Pak. Iya. Jadi makanya pertama sebelum datang ke satu daerah itu, seperti dari Jogja ke sini, seminggu sebelum saya ke sini itu saya sudah menghafal lagu Saya Bumi Dua Jua itu. Saya tahu cari artinya apa ini artinya. Saya Bumi Dua Jua. Itu memang lagu daerah Lampung. Daerah Lampung dan enak dinyanyikan gitu. Enak dinyanyikan ya gitu. Jadi ya barangkali karena saya orang Minangkabau, Pak, kan ada pepatah yang mengatakan begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bumi dipijak itu artinya di mana kita tinggal. Di situ langit dijunjung. Langit itu artinya sesuatu yang tinggi, sesuatu yang berharga di masyarakat itu harus kita junjung tinggi, dihormati. Adat istiadatnya, bahasanya, tata keramanya dan lain-lainnya itu harus kita hormati. Itu filsafah kami gitu. Jadi saya tidak merasa merantau di Lampung ini. Saya merasa kampung saya di sini. Makanya kalau bisa saya bahasa Lampung juga gitu. Sayangnya tuh di Lampung, cuma di Lampung ini yang saya temukan, di kantor itu orang enggak bahasa Lampung. Malah saya dengar anak-anak muda itu berbahasa seperti bahasa Jakarta itu. Lugu lah. Kok aneh di Lampung ini. Kalau di Jogja kemarin itu saya bahasa Jawa, Pak. Kulo, kulo itu. Nah, bahasa halusnya Jogja saya pelajari gitu. Menarik ini Pak Dr. Haji Insafli MHI. Tapi nggak terasa juga Pak Elvin waktu juga ini kita sudah berada di penghujung sesi kedua ini. Sudah habis juga. Tapi yang perlu diketahui, beliau ini seorang singer dan penyanyi. Termasuk membentuk Al-Sigeria, Qosida. Qosida. Iya, beliau ini penggagasnya. Oke, nanti kita ceritakan pengalaman beliau ini. Termasuk hobi juga barangkali. Iya, hobi, nyanyi-nyanyi. Hobi Itulah dalam rangka tadi beliau itu tarik ulur, Pak. Artinya bergetar tapi menghibur. Selain beliau singer juga pemain tenis ini dia. Ada slogan yang saya pakai itu, orang yang sering izin sakit itu orang yang tidak pernah olahraga. Nah, itu yang saya pegang itu. Nanti bisa digali lagi. Oke, menarik. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketua Pengadilan Agama Provinsi Lampung, PTA Pengadilan Tinggi Agama. Iya, PTA. Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli MHI bersama Hakim Tinggi PTA Lampung, Bapak Elvin Nailana SHMH, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.
Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Sesi pertama dan sesi kedua sudah banyak hal yang dibahas terkait program kerja, baik visi, misi, tupoksi, dan 100 hari dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli MHI. Yang menarik juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Elvin Nailana SHMH. Ini ternyata Pak Dr. Haji Insafli MH ini adalah singer juga dan hobinya tenis, ya kan? Sebelum kita membahas permasalahan di pengadilan agama, ini Pak Haji Insafli MHI ini tadi apa yang disampaikan Pak Elvin tadi? Iya. Memang hobi nyanyi atau? Ya, saya memang senang menyanyi, Pak. Karena nenek saya itu dulu itu suka menyanyi. Oh. Jadi iya. saya sebelum sekolah itu kan saya di rumah. Nenek saya itu dia merajut benang itu, bikin sepatu bayi, bikin topi bayi itu. Itu benang itu kan lari-lari itu, lari-lari. Kadang-kadang nyangkut di kaki kursi saya yang seluruh bantu-bantu gitu. Nenek saya itu sambil menyanyi itu. Oh. Saya ikut-ikut itu. Nggak tahu barangkali itu latar belakangnya sehingga saya itu suka menyanyi itu. Suka, walaupun saya suaranya nggak terlalu bagus saya. Tetapi Jadi, suka menyanyi saya gitu. teringat kata Pak Elvin tadi, selain menggetarkan, Iya. Pak Dr. Insafli ini juga menghibur juga. Iya, saya suka menghibur, Pak. Gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya di kantor minta Pak Ketua menyanyi, saya nggak pernah nolak. Iya, saya nggak pernah menolak supaya menghibur teman-teman. Gitu. Orang ketuanya aja mau nyanyi, masa kita ndak kan gitu. Iya. Jadi akhirnya di beberapa tempat, hampir setiap tempat tuh, Pak, saya selalu cari lagu bahasa di sana, lalu saya lombakan di kantor, diwajibkan. Jadi kalau ada lomba karaokean atau apa itu, lagu wajibnya harus lagu daerah itu. Betul. Kalau di Jogja kemarin itu perahu layar nyanyinya. Iya. Orang sana bilang, Pak, kami aja yang orang Jogja katanya nggak hafal perahu layar. Iya, Bapak orang pendatang kok bisa hafal katanya. Nah, Kalau di Lampung berarti ini. kemarin di sini itu baru bulan lalu itu kita Tanah lomba. Lado Saya Bumi 2 juga ya dengan Tanah Lado, boleh pilih salah satu. Oh, boleh. Boleh pilih salah satu itu. Ya, gitu. Jadi itu dilombakan. Maksudnya supaya menghidupkan suasana itu, dan ternyata mereka bilang ternyata enak lagunya Pak dilakukan katanya. Tapi selama ini kan tidak pernah ada yang memperkenalkan, akhirnya jadi tidak tahu gitu. Menarik gitu Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung. Ini untuk masyarakat juga nih Pak Dr. Insafli ini, soal permasalahan di pengadilan agama ini kira-kira apa, perkawinan apa ini? Silakan. Ya, masalah itu sebenarnya sangat banyak, Pak. Sangat banyak yang namanya orang hidup kan. Betul. Apalagi namanya rumah tangga. Betul. Meskipun untuk sementara ini ada orang yang menganggap katanya masalah rumah tangga itu masalah kacang-kacang, masalah kecil-kecil. Padahal sesungguhnya itu bukan masalah kecil-kecil, itu masalah besar. Iya. Karena ini menyangkut masa depan bangsa itu dari rumah itulah dibangun. Iya. Karena dari rumah tangga yang tenang akan lahir turunan yang baik, yang soleh, yang cerdas. Ya, dari sanalah akan terbentuk negara ke depannya. Tapi kalau rumah tangganya kacau, rumah tangganya bercerai, anaknya setelah bercerai tidak terurus, jadi pengangguran, tidak sekolah, akhirnya jadi remaja yang nakal, kena narkoba, kena macam-macam. Waktu 5 tahun. Nah, itu menjadi bom waktu ke depan itu. Itu sangat berbahaya bagi masyarakat sesungguhnya. Itu masalah besar sesungguhnya. Jadi mestinya ini dibicarakan secara serius oleh semua pimpinan di daerah, di negara kita ini gitu. Supaya bagaimana memikirkan supaya ya memang yang namanya bercerai itu kalau mau tidak bisa dihindari lagi kan ya bagaimana lagi ya lah. Kalau memang daripada dia tambah parah, daripada bunuh-bunuhan atau segala macam kan. Tapi mestinya akibatnya itu bagaimana kita sama-sama bisa menjamin bahwa taruhlah suami istri bercerai, tapi anaknya mestinya tidak boleh terbengkalai, tidak boleh terlantar. Betul. Anaknya harus tetap terurus, ditanggung jawab di ayah dan ibunya harus bertanggung jawab terhadap pendidikannya, makan minumnya, kesehatannya dan lain-lainnya itu harus terjamin gitu. Nah, tapi ini yang saya melihat masih mengkhawatirkan keadaan seperti itu. Gitu. Kondisinya anak ini akibat perceraian ini. Ya. Walaupun kita di pengadilan sudah mengingatkan, tapi yang namanya manusia kan nggak cukup hanya diingatkan, harus ada pemaksanya, harus ada daya paksanya gitu. Ada hal yang membuat dia tuh diikat gitu dengan ketentuan yang ada. Nah itu yang masih agak sedikit longgar sekarang ini ketentuan aturan itu. Jadi banyak yang
di atas kertas saja putusannya. Seorang suami yang diputus pengadilan menghukum si bapak membayar biaya anaknya setiap bulan 2 juta rupiah. Tapi tidak pernah dikasihnya. Kenyataannya kan jadi macan kertas saja. Macan tapi cuma gambarnya aja macan gitu. Anaknya ada di kertas gitu. Tidak ada yang sebenarnya tidak ada gitu. Nah, ini yang mesti menjadi pemikiran kita bagaimana ke depan supaya diatur ini. Bagaimana sebaiknya. Kalau di negara lain itu sudah ada, di Malaysia itu setiap putusan pengadilan itu diambil alih langsung oleh negara. Jadi negara yang membayarkan. Ada satu badan di Malaysia itu yang bertugas untuk membayarkan sesuai dengan putusan pengadilan itu, dan badan itulah yang akan menagih kepada si suami pada ayah itu nanti. Jadi ada lembaga yang yang diberikan kepercayaan oleh undang-undang untuk itu. Nah, di kita ini yang belum ada gitu. Makanya ke depan mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita berpikir ke arah sini demi untuk menjamin masa depannya generasi muda kita ini ke depan. Betul, anak-anaknya. Ya. Oke, makasih. Kalau Pak Elvin sendiri sebagai hakim tinggi barangkali ada pengalaman dalam menangani kasus-kasus banding di daerah-daerah khusus di Provinsi Lampung. Lampung karena baru 10 bulan ya perkara ditangani itu belum masalah anak merasa bersama. Tapi tertarik dengan pernyataan Pak Ketua ya. Bahwa anak itu ibarat bom waktu, Pak. Ya. Jadi semua stakeholder harus mengetahui ini. Ya, dampak akibat perceraian. Nah, makanya nanti Pak Ketua mungkin ke depan di Lampung ini akan bekerja sama dengan gubernur ya, terutama terkait ASN ya, yang ingin bercerai atau melakukan perceraian, ketika dibebani nafkah anak, maka bisa dieksekusi langsung oleh bagian bendaharanya. Ada aplikasinya nanti itu. Nah, bagaimana dengan yang swasta? Yang mungkin ada nanti akan dirumuskan oleh Pak Ketua, bisa jadi ketika dia akan membayar BPKB atau perpanjangan motor, nggak bisa perpanjang tuh. Atau bikin izin surat SKCK ya, SKCK nggak bisa ketika punya tunggakan nafkah anak. Itu bagian swasta. Kalau bagi SN mudah, kita MOU dengan gubernur selesai. Bagaimana swasta? Nah, ini kan kasihan tadi, anak itu bom waktu, Pak. Nah, itulah pemikiran kita bersama nanti, termasuk media bisa mensosialisasikan ini. Gitu ya Pak Dr. Insahli, macan kertas. Iya, jangan hanya semacam diucapkan saja, sudah diucapkan, tapi ketika dituntut oleh istrinya ini, kadang-kadang atasannya di kantor pun tidak mau peduli. Iya kan, padahal sudah datang ke kantor istrinya ini, Pak, ini putusan Pak untuk saya dan anak-anaknya, sebesar ini. Tapi tidak dilayani. Pinjam di ACC lagi, pinjam uang, habis nggak ada diskusi. Itu yang maksudnya. Yang upaya itu untuk menyelamatkan anak tadi. Generasi kita ya, Pak. Ini maksud yang akan menggantikan kita kan mereka itu lah. Betul. Kalau nggak dipikirkan. Kalau banyak yang busuk bagaimana kan? Banyak tidak jadi kan gitu. Kan ke depan negara kita kan jadi rusak gitu. Menarik ini Pak Kepala dan Pak Elvin. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketua Pengadilan Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli MHI, bersama Hakim Tinggi PTA Lampung, Bapak Elvin Nailana SHMH, semakin menarik. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketua Pengadilan Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli MHI, bersama Bapak Elvin Nailana SHMA, Hakim Tinggi PTA Lampung, semakin menarik. Saat ini kita berada pada sesi keempat, sesi terakhir ini. Ya, tapi sebelum closing statement ini Pak Kepala, ini Pak Elvin Nailana, ini yang menarik apa yang kita bahas di sesi ketiga tadi, Pak Elvin. Itu soal tingginya tingkat perceraian dan kasus anak terlantar karena akibat perjanjian orang tua itu gimana jelasnya itu? Nah, begini ya, yang menjadi prihatin kita semua ya, bahwa tingginya perceraian itu semestinya pihak Pemda harus tahu juga tuh, di mana di suatu daerah itu tingkat perceraian tinggi. Nah, kita bisa mengetahui apakah di daerah itu apa sebabnya gitu ya. Banyak
warung remang-remang kah, atau kepadatan penduduk, atau pekerjaannya susah, atau pemberian wifi gratis. Artinya kalau misalnya Pemda mengetahui penyebabnya bisa ada solusi atau bagaimana? Ya pasti dong, ya kan? Oh ketika kepadatan penduduk, ya, berarti dia harus tahu. Oh ini harus dipetakan, ya masyarakatnya ditertibkan. Atau warung remang-remangnya itu, atau wifi-nya terlalu 24 jam sehingga tinggi tingkat pergaulan remaja. Wifi gratis lagi gitu ya. Gratis lagi, bisa mengakses, betul. mengakses YouTube, sehingga mengakses yang dalam kutip yang tidak boleh diakses lah gitu ya. Diakses. Nah itu juga jadi dampak. Bisa juga dia ngelihat tayangan-tayangan kekerasan. Betul. Nah itulah data-data yang kami sajikan, data yang di PA Tanjung Karang dari Bapak Satker itu bisa diteliti oleh Pemda maupun Kemenag ya. Kenapa di sana apa kurang ceramah nih? Nah, ceramahnya tentang politik atau masalah agama nih, rumah tangga kan gitu. Betul. Jadi di situ harus bisa dilihat datanya. Harus ada upaya menganalisis penyebab tingginya perceraian. Ya bersama-sama lah gitu. Bersama-sama. Kalau sakit di kami obati itu. Tapi dampak berikutnya harus Pemda juga ikut di dalamnya. Ya, berkolaborasi lah. Makanya di PTA di situ adalah memberikan bahan pertimbangan. Ada tugas tupoksi PTA itu. Memberikan pertimbangan kepada Pemda. Diatur tuh di undang-undang. Apa saja pertimbangan tadi, diantaranya tingginya tingkat perceraian. Karena seperti apa yang kata Pak Ketua tadi, khawatir masa depan anak. Masa depan anak itu adalah masa depan bangsa. Gitu. Ya, Pak Ketua, ini karena closing statement. Tapi sebelum ke closing statement nih, Pak Ketua, ini prestasi Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung ini barangkali bisa dijelaskan juga, Pak? Ya, kalau prestasi yang dulu, yang tahun 2021 kemarin tuh meraih predikat WBK namanya, wilayah bersih bebas dari korupsi. Nah, sekarang kita lagi memperjuangkan WBBM ke atas tingkat lagi, yaitu WBBM wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi kita memastikan bahwa semua pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama seluruh Provinsi Lampung itu harus bersih dari KGSP namanya. Korupsi, gratifikasi, suap dan pungli. Itu empat itu tidak boleh ada. Gitu. Itu harus kita pastikan. Itu termasuk target Pak Ketua? Iya, target kita. Itulah WBBM itu. Jadi kita harus memastikan tidak, kalau ada makanya kita minta kepada masyarakat, kepada siapa saja untuk membantu kami untuk memberitahu, oh di sini ada begini, ada begini, ada yang benar gitu ya, supaya kita bisa membersihkannya, bisa itu yang pungli tadi. Iya, pungli. KGSP korupsi, gratifikasi, suap dan pungli gitu. Empat itu bersaudara kandung gitu. Tidak boleh ada di pengadilan agama di seluruh provinsi Lampung ini. Karena gitu. Kita ingin mencapai WBBM itu, dan alhamdulillah. Kalau sekarang ini, kemarin kami ada acara nasional, skopnya itu sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang metre. Itu diikuti, metre elektronik itu diikuti oleh seluruh Indonesia, Pak. Kita zoom seluruh Indonesia ikut. Nah, sehingga dari Jakarta kemarin itu mempromosikan kami bahwa nama PTA Badal Lampung itu sudah menasional sekarang katanya. Sejak 2 bulan ini katanya sudah betul-betul bergetar. Bergetar ya? Iya, Pak Dirjen bilang seperti itu. Saya sudah mempromosikan katanya supaya provinsi-provinsi lain meniru apa yang dibikin di PTA Badal Lampung gitu. Jadi artinya ini sudah mengangkat citra kita ya, di PTA Badal Lampung gitu. Terakhir Pak Ketua, ini soal closing statementnya untuk masyarakat, untuk jadi pertama kita menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama memanfaatkan pelayanan yang ada di Pengadilan Agama itu dengan sebaik-baiknya. Banyak pelayanan yang kita berikan, termasuk terhadap pencari keadilan yang termasuk yang tidak punya kemampuan. Itu ada anggaran yang disediakan, memang terbatas, tapi ada anggaran yang disediakan untuk beberapa orang yang termasuk kelompok tidak mampu, tidak mampu biaya-biaya perkara itu bisa dibiayai oleh dana negara gitu.
Tetapi itu bukan berarti mempermudah orang bercerai, bukan itu maksudnya. Bukan bentuk niatnya itu bukan memperbanyak supaya orang banyak bercerai gitu, bukan itu niatnya. Niatnya itu adalah membantu kelompok yang miskin, yang susah gitu. Yang miskin, susah, tetapi terlilit oleh masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sudah jatuh ketiban tangga. Iya, sudah jatuh ketiban tangga pula gitu. Jadi masyarakat pertama itu. Yang kedua, mohon dibantu pengadilan, terutama pengadilan tinggi agama Provinsi Lampung dan seluruh pengadilan agama di seluruh Provinsi Lampung ini untuk menjadi peradilan yang bersih dan melayani. Bersih artinya terbebas dari korupsi, gratifikasi, suap dan pungli. Melayani artinya memperbaiki pelayanannya, mempermudah, mempercepat dan mempermurah. Mempermudah prosedurnya, mempercepat waktunya dan mempermurah biayanya. Ya, itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih nih Pak Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli MHE, dan bersama Pak Elvin Nailana SHMH, Hakim Tinggi PTA Lampung yang sudah hadir di studio Tegar. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama. Jangan bosan-bosan juga hadir di insyaallah. Dialog spesial bersama pemirsa Tegar TV. Oke. Ya. Terima kasih juga kepada pemirsa Tegar TV yang sudah hadir dalam dialog spesial kita pada sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.